Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Amin, amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, marilah kita lanjutkan pembelajaran hari ini. Kita sudah sampai pada subtema yang kedua, yaitu tentang perubahan cuaca. Di sini kalian lihat ada sekelompok anak pada waktu pagi hari. Cuaca sangat cerah, matahari bersinar terang. Siti dan teman-teman berbaris mengikuti upacara bendera. Mungkin kalian agak bosan, jangan bosan ya, karena pembelajaran tema itu seperti ini. Kenapa toh Pak Rudi itu setiap kali pembelajaran ada cerita, ada bacaan. Dari bacaan ini nanti di belakang pasti kita akan mengambil kesimpulan ya anak-anak. Nanti perhatikan, nanti di akhir bab itu pasti ada kesimpulannya. Nah, kita lanjutkan. Saat istirahat cuaca berawan. Mereka pun bermain di halaman sekolah dengan nyaman. Mereka bermain tapak gunung dan lompat tali. Nah, itu ya. Nah, ini tapak gunung itu apa? Nah, mungkin kalian ini apa cah jenenge? Nek sampean ngarani kejelikan ya. Nah, itu bermain itu. Terus kita lanjutkan. Namun saat pulang sekolah cuaca berubah mendung, tanda sebentar lagi akan turun hujan. Siti dan teman-teman segera pulang ke rumah. Ternyata cuaca sudah berubah. Nah, ini dah, dari sini kita sudah dapat mengambil kesimpulan bahwa cuaca itu suatu saat bisa berubah. Seperti pembelajaran yang kemarin. Jadi cuaca itu tidak selamanya anak-anak. Jadi setiap jam, setiap waktu cuaca itu dapat berubah. Nah, kita lanjutkan. Amati cuaca di sekitar tempat tinggalmu. Apakah cuacanya juga berubah-ubah? Ya, ini keesokan harinya Beni mengajak Udin dan Edo berkumpul di halaman sekolah. Saat itu cuaca masih terlihat mendung. Banyak genangan air terlihat di halaman sekolah. Nah, ini mungkin pernah terjadi juga pada kalian, pada sekolahan kalian pada musim hujan seperti ini. Itu pasti kadang pada waktu pagi hari kalian ke sekolah pasti akan terlihat genangan air. Nah, kita lanjutkan. Ini kita pada cuaca dan perubahannya. Cuaca di sekitar kita berubah-ubah. Cuaca dapat berubah setiap hari. Jika hari ini hujan, esok cuaca dapat menjadi cerah. Jika hari ini cerah, esok dapat saja berubah menjadi hujan. Jadi cuaca itu setiap hari, setiap waktu dapat berubah. Saat cuaca cerah, matahari bersinar terang. Ini keterangannya ya anak-anak. Kalau cuacanya itu cerah, pasti matahari bersinar terang sehingga udara menjadi
panas ini ya. Cuaca berawan terjadi ketika awan berkumpul menutupi sinar matahari. Jadi berawan itu hampir pada cuaca mendung, tapi belum mendung. Kalau mendung itu awannya sudah berwarna agak kehitaman. Kalau berawan itu mendungnya masih berwarna putih. Nah ini cuaca mendung pertanda akan segera turun hujan. Langit berwarna kelabu. Sebelum hujan terkadang udara terasa agak panas. Jika hujan turun udara terasa dingin. Titik-titik air mulai turun menjadi hujan rintik-rintik atau gerimis. Nah ini gambarnya. Ini yang awal, gambar yang pertama ini. Gambar yang pertama di sini. Nah ini masih mendung. Sedangkan gambar yang kedua ini sudah turun hujan. Sudahkah kamu membaca teks tentang cuaca? Nah ini tadi sudah dibaca yang atasnya. Sekarang bacalah lagi teks bacaan tentang cuaca. Tuliskan informasi ya. Ini tidak bisa dikerjakan. Nanti ada tugas lagi di bawah. Nah kita lanjutkan. Nah ini tadi untuk yang cuaca itu adalah bahasa Indonesia. Sekarang kita pada matematika. Beni mengambil satu buah melon. Nah, ini gambar melon digambarkan dengan lingkaran. Mengambil sebuah melon. Melon itu sudah dipotong-potong oleh Dayu di rumah. Beni lalu menghitung potongan melon tersebut. Dipotong menjadi berapa ini? Nah, melon dipotong menjadi 8 bagian. Ini ya, dipotong menjadi 8 bagian ini. Nah, dipotong menjadi 8 bagian. Melon yang pertama telah dipotong menjadi 8 bagian sama besar. Ini dipotong 8 sama besar dalam bentuk nilai pecahan. Bagian itu dilambangkan dengan 1/8. Artinya satu buah melon dibagi menjadi 8. Setelah itu Edo mengambil buah melon yang kedua. Jadi melonnya itu ada 2. Melon itu juga dipotong-potong. Edo menghitung potongan melon tersebut. Melon yang kedua dipotong menjadi 6 bagian yang sama besar. Dalam bentuk pecahan, bagian itu dilambangkan dengan 1/6. Jadi 1/6 itu artinya satu melon dibagi menjadi 6 bagian. Terus Lani mengambil satu potong buah dari melon yang pertama, sedangkan Beni mengambil satu potong dari buah yang kedua. Jadi ya tidak sama ya yang diambil. Yang diambil itu adalah potongan buah yang pertama yang 1/8. Terus yang kedua mengambil satu potong dari melon yang kedua yaitu 1/6. Nah, apakah potongan buah dari kedua melon itu sama besar? Mengapa? Nah, teman-teman lihat, inilah potongan buah melon yang pertama. Ini melon yang pertama. Melon yang pertama ini ya. Ini melon yang pertama.
melon yang pertama dipegang oleh itu yang baju merah, sedangkan melon yang kedua dipegang oleh yang berbaju kuning. Nah, lebih besar mana? Nah, keterangannya ada di bawahnya. Nah, sekarang perhatikan perbandingan ukuran potongan melon dari Lani dan Beni. Ada Lani dan Beni. Sedangkan untuk Lani ini itu potongannya adalah 1/8. Sedangkan milik Beni itu adalah 1/6. Bagian ini perhatikan, bagian melon yang dipegang Beni lebih besar daripada bagian yang dipegang Lani. Terus betul Siti, bagian melon milik Lani adalah 1/8 bagian melon Beni 1/6. Jadi bagian Lani kurang dari bagian Beni. Nah, sekarang perhatikan. Di sini ada tanda. Nah, tanda apa ini? Di sini ada tanda lebih besar. Perhatikan, nanti silahkan kalian buka pada LKS kalian halaman 34 pada tema yang kelima. Nanti ada tanda seperti ini. Ini tanda pertidaksamaan. Kalau seperti ini itu adalah tandanya lebih besar. Seperti yang saya terangkan kemarin. Perhatikan, kalau pecahan seperti yang terangkan kemarin ini 1/6, 1/6 dan 1/8 itu nilainya lebih besar 1/6. Makanya tandanya di sini adalah 1/6 lebih besar daripada 1/8. Artinya apa? Seperti yang saya terangkan kemarin, kalau penyebutnya itu lebih kecil, berarti nilainya adalah lebih besar. Kalau yang sebaliknya 1/8 penyebutnya lebih besar, berarti nilainya adalah lebih kecil. Jadi ini ya tandanya adalah 1/6 lebih besar daripada 1/8. Dayu dan teman-teman lalu menyantap buah melon hingga habis. Mereka saling membandingkan banyak potongan buah melon yang telah dimakan. Nah, ini ya, jadi yang lebih besar adalah buah melon miliknya yang baju kuning tadi siapa? Miliknya Beni yang 1/6. Jadi diingat ya, yang penyebutnya itu kecil berarti nilainya adalah lebih besar. Nah ini, sekarang kalian lihat amati gambar ini. Di sini ada 1/8 dan 1/6. Ini ya, 1/8 dan 1/6. Terus kita lanjutkan. Di sini ada lagi 2/8 dan 2/6. Terus ada lagi di sini 3/8 dan 3/6. Siapakah yang makan melon paling banyak? Dapatkah kamu melihat perbedaannya? Nah, sekarang kita ulang bersama. Antara ini yang 2/8
dan 2/6 itu lebih besar mana? Lebih besar mana? Lebih besar 2/6. Karena apa? Dilihat saja ini. Dilihat 2/6 itu nilainya lebih besar karena penyebutnya di sini lebih kecil. Jadi nilainya lebih besar. Sekarang yang bawahnya 3/8. 3/8 dan 3/6 nilainya lebih besar 3/6. Jadi tandanya ini nanti adalah 3/8 lebih kecil. Kalau lebih kecil itu tandanya adalah dibalik. Nah, ini perhatikan tandanya ini ya. Bandingkan potongan melon berikut ini istilah dengan tanda lebih dari itu artinya lebih besar, sedangkan tanda ini itu adalah kurang dari. Nah, kalau lebih mudahnya Cah ya, ini tanda caplok namanya. Perlu diingat, dieling-eling Cah ya. Yang dicaplok, sing dicaplok ya. Sing dicaplok kuwi berarti nilainya lebih besar. Ya, perhatikan ya. Yang dicaplok ini kan tanda caplok ini Cah ya. Itu berarti nilainya adalah lebih besar. Sekarang silahkan dibandingkan. Ini nanti silahkan ditulis di buku kalian, tidak usah digambar ya. Nanti cukup ditulis ini nomor 1 Siti dan Edo, langsung ditulis pecahannya saja. Pecahan ditulis terus dibandingkan, lebih besar mana, gambarnya tidak usah, gambar ini tidak usah, langsung ditulis nomor 1 Siti dan Edo, terus pecahannya ini ditulis, tidak usah digambar. Terus yang itu nomor 1. Sekarang nomor 2 ini, nomor 2 Dayu dan Udin, pecahannya 5/8 dan 5/6. Terus cukup itu saja, soalnya hanya 2. Nanti silahkan dikerjakan di buku tulis kalian masing-masing. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, ini hiburan dulu. Pernahkah kalian menyanyi lagu ini? Lagu apa ini namanya? Burung kutilang. Nah, kelihatan enggak, Nana? Nah, saya besarkan dulu. Nanti saya akan putarkan lagunya, nanti silahkan ditirukan sendiri di rumah. Nanti kalau sudah, ini mudah, ini lagunya mudah. Lagunya mudah ya. Bentar, saya putarkan musiknya. Nih. 1, 2, 3. Burung ketilang berbunyi, bertiup
Nah ini ya lagunya, nanti silahkan dihafalkan seperti biasa, nanti silahkan dikirimkan. Nah, itu ya, mudah, lagunya hanya sedikit saja. Nah kalau ini kita lanjutkan pada pembelajaran yang kedua. Cuaca dapat berubah dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam waktu tertentu. Ini sama ya, sebenarnya sama dengan materi yang pertama tadi, tidak perlu saya jelaskan, nanti bisa kalian baca sendiri. Ini nanti videonya kalian pause, nah silahkan dibaca sendiri. Kita lanjutkan. Nah ini mereka bergegas merapikan karena cuaca sudah hujan. Nah ini tadi ya. Sekarang ini tadi kembali lagi ya. Kembali lagi, kita lanjutkan lagi. Nah, ketika hujan turun, mereka bersama-sama merapaikan semua mainan. Nah, ini adalah pelajaran PKN. Mereka melakukan itu untuk kepentingan bersama, tidak ada yang mengeluh saat saling membantu. Mengapa Lani dan teman-teman saling membantu? Mengapa sikap saling membantu itu penting? Apakah bermanfaat sikap tersebut? Diskusikan dari sikap. Nah, dari sini kita dapat mengambil kesimpulan anak-anak ya. Di sini ketika hujan turun, mereka bersama-sama merapikan semua mainan. Nah, ini perhatikan kata-kata bersama-sama. Jadi kalian pun harus seperti itu. Kita kalau dalam sebuah kelas, dalam sebuah keluarga, dalam sesama teman, kita harus saling membantu. Jadi tidak ada saling menyalahkan. Artinya apa? Wes aku ra gelem ngewangi moh aku. Nah, itu tidak boleh. Jadi sesama teman, sesama keluarga, kita itu saling membantu. Karena apa? Ini mereka melakukan untuk kepentingan bersama. Tidak ada yang mengeluh saat saling membantu. Seperti tugas kalian di rumah. Jadi kalian kalau di rumah tidak boleh acuh. Apa itu acuh? Diam saja. Wes bene ae, itu tidak boleh. Kalau ada orang tua, ada kakak yang sedang bersih-bersih, itu kalian tidak boleh acuh, tidak boleh diam saja. Kalian harus segera membantu, karena bersih-bersih rumah itu adalah demi untuk kepentingan bersama, bukan kepentingan ibu, bukan kepentingan ayah di rumah, tapi itu adalah kepentingan bersama. Nah, cuaca dan kehidupan manusia. Saat cuaca cerah, kamu dapat membantu ibu menjemur pakaian yang basah. Nah, ini nanti di sini ada kesimpulannya lagi. Jadi, cuaca itu mempengaruhi kehidupan manusia. Pada cuaca cerah, kamu dapat membantu ibu menjemur pakaian. Matahari yang panas akan mengeringkan baju yang panas. Begitu pula dengan perajin kerupuk, pembuat kerupuk itu ya. Saat cuaca cerah, mereka dapat menjemur kerupuk sehingga kering. Kerupuk pun siap digoreng. Saat cuaca berawan, kamu akan nyaman bermain di lapangan bersama teman-teman. Kamu dapat bermain layangan, sepeda, dan sepak
sepak bola. Nah, ini ada gambar yang bermain, ada yang sepak bola, ada yang main sepeda, ini ya. Ada yang main sepeda, ada yang menjemur kerupuk, ini ya. Ini adalah pengaruh dari cuaca. Nah, ini saat cuaca mendung, kamu dapat mengajak temanmu bermain di teras. Jika hujan, bantulah mengangkat jemuran. Hujan membuat petani senang karena sawah tidak akan kering, ini ya. Kalau pada musim hujan, petani itu akan senang karena sawahnya akan tergenangi oleh air, sehingga sawahnya tidak kering. Saat hujan deras terus-menerus, kita harus waspada jika saluran air tersumbat. Banjir dapat melanda lingkungan rumah kita. Oleh karena itu, jagalah kebersihan lingkungan agar kita menjadi nyaman. Ini contoh sungai, kalau ada sampah harus diambil. Supaya apa? Supaya tidak terjadi banjir. Itu ya. Nah, sekarang tugasnya ini adalah materi bahasa Indonesia cuaca. Tadi SPDP tugasnya menyanyi, matematika tadi ada membandingkan pecahan, hanya 2 saja. Sekarang bacalah teks cuaca kehidupan manusia yang di atas tadi ya. Yang di atas tadi mulai dari bermain, menjemur kerupuk, terus menanam padi, terusnya mengambil pakaian yang sudah kering. Nah, dari sana tadi silahkan kamu pindah pada buku ini. Ini ya, tulislah informasi tentang kegiatan manusia berdasarkan teks bacaan tersebut. Teks yang di atas tadi. Nah, ditulis di buku tulis kalian seperti ini. Ini mulai di sini ya, mulai tulislah ini sampai pada kolom ini. Kolom ini silahkan nanti ditulis. Ada hanya 4 saja. Kalau cuaca cerah itu kegiatannya apa? Menjemur pakaian. Dan apa tadi? Nah, silahkan nanti dilihat bacaannya di atas. Kenalan. Nanti apa? Mendung apa kegiatannya, hujan dan seterusnya. Nah, ini silakan nanti ditulis di buku tugas, di buku tugas kalian masing-masing. Nah, itu ya anak-anak ya yang dapat kami sampaikan pada pembelajaran yang kedua ini. Nanti jangan lupa tugasnya dikerjakan. Jadi saya mohon anak-anak dan Bapak Ibu wali murid untuk mendampingi putra-putrinya. Mohon, karena ini adalah pembelajaran daring, kami pun juga harus menyiapkan materi untuk hari ini dan besok dan seterusnya. Jadi kami mohon kerjasamanya Bapak Ibu wali murid untuk membantu putra-putrinya dalam mengerjakan tugas. Silahkan didampingi dan diarahkan bagaimana baiknya supaya putra-putri panjenengan bisa mengerjakan tugas dengan baik. Atas kerjasamanya dari Bapak Ibu kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada pertanyaan, ada kurang jelasnya tentang pelajaran yang saya sampaikan, silahkan panjenengan langsung saja chat WA. Tidak usah di grup. Kalau nanti malu di grup, langsung saja WA saya secara pribadi. Tidak apa-apa. Kalau memang pelajarannya kurang jelas atau tanya tentang apa,
tentang pelajaran dan apapun silahkan ditanyakan. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Jangan lupa selain mengerjakan tugas, absen kalian juga ada pada kolom komentar pada video ini, pada kolom komentar di bawah ya. Mungkin yang dapat kami sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.